Jadi bagaimana Tuhan menempatkan kita lah, Iya, iya, itu iya. kita terima aja. Kalau Tuhan menempatkan kita di bawah, terima puji Tuhan. Iya, Kalau Tuhan menempatkan kita di tengah, terima puji Tuhan. iya. Kalau kita ditempatkan di atas, ya terima puji Tuhan. Cuma hati-hati, kalau di atas kan kalau jatuhnya tuh Iya, sakit. iya, iya, iya. Iya, Om. Iya, sakit banget ya, Om. Sakitnya tuh di sini gitu. Puji Tuhan, saudara, dan kita tetap mengingat ya prioritas di dalam kehidupan kita. Cinta Tuhan, cinta keluarga, jaga kesehatan. Shalom sahabat Alpetra Ministry, berjumpa kembali di channel Alpetra Ministry yang tetap mengajak semua sahabat untuk cinta Tuhan, cinta keluarga, dan juga menjaga kesehatan. Sahabat Alpetra Ministry, di kesempatan kali ini kita tentunya akan mendapatkan solusi, bukan sekedar deskripsi dari Om Yan. Apa itu yang akan kita bahas saat ini? Yang mau kita bahas saat ini adalah tentang iman. Baik, sebelum memulai, mari kita menyapa dulu Om Yan. Shalom Om Yan, apa kabar? Halo, puji Tuhan, sehat. Iya, Om. Hari ini kita bahas sesuatu yang penting nih, Om. Dalam sesi atau segmen Bina Iman tentunya ya, Om ya, pembinaan iman. Makanya kita mau ngomongin tentang iman. Apa sih iman itu, Om? Gitu. Apa sih yang dimaksud dengan harapan? Kan kalau iman itu menurut surat Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Kita akan mengambil tema dengan tema How to Fight with Your Faith. Perjuangan yang bagaimana sih, Om? Yang harus dibarengi atau yang harus dilingkupi gitu oleh iman itu seperti apa, Om? Ya, kalau kita sudah jelas ya beriman kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus dan dengan pertolongan Roh Kudus serta firman Tuhan, maka kita harus terus berjuang mengalahkan pencobaan ya, dosa-dosa lah atau godaan dari kuasa kegelapan begitu ya. Juga ketika melayani Tuhan menghadapi tantangan dalam pelayanan itu kita juga harus pakai iman. Oh iya. Oh, karena tantangan itu ya, Om, yang butuh diperjuangkan ya, Om ya, perlu dilalui gitu. Nah, seperti itu ya, Om. Perlu diatasi. Oh, perlu diatasi ya, Om. Kalau dilalui, dilewatin doang ya, Om. Iya, Om. Ya. Jadi perjuangan kita itu sebetulnya banyak ya, Om ya. Kalau kita lihat dari surat Rasul Paulus, juga di Efesus misalnya, perjuangan kita itu bukan melawan darah dan daging misalnya. Terus perjuangan kita itu melawan roh-roh jahat yang melayang di udara gitu ya, Om. Dan itu memerlukan sebuah iman yang tentunya kuat gitu kepada Allah kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, Om, tapi kan kalau iman saya kecil gimana, Om? Seperti di Matius 17 ayat 20 ya, Om. Tuhan Yesus kan ngomong, kalau kamu punya iman sebiji sesawi aja katanya, kamu bilang pindah ya, pindahkah gunung ini, maka akan pindah gitu. Nah, itu gimana, Om? Apa sih maksudnya, Om, kata-kata Tuhan Yesus ini? Ya, ini Tuhan Yesus memberikan pengetahuan tentang rahasia iman ya. Jadi kalau banyak orang Kristen merasa imannya kecil, tapi Tuhan Yesus itu membesarkan hati kita. Nggak apa-apa, iman kamu kecil nggak apa-apa, yang penting itu jangan bimbang. Nah, apalagi kalau imannya besar ya. Jadi iman yang kecil juga asal tidak bimbang itu bisa memindahkan gunung. Itu janji dari Tuhan Yesus Kristus. Oh, ya, Om. Terus juga ada yang menafsirkan mungkin ya, Om, sesuai dengan konteksnya mungkin ya. Jadi katanya maksudnya itu
bukan mindahin gunung yang sebetulnya, tetapi gunung itu dianggap sebuah masalah yang besar katanya. Asal punya iman yang kecil aja bisa mindahin gunung itu, atau maksudnya masalah yang besar itu. Itu betul atau enggak Om tafsiran itu? Jadi sebenarnya itu Tuhan Yesus memberikan perumpamaan yang begitu jelas. Kalau seandainya untuk melakukan kehendak Tuhan lalu tiba-tiba di hadapan kita ada sebuah gunung, Iya. itu kita harus mengatasinya gitu dengan iman gitu. Kalau perlu gunungnya disuruh pindah, tapi ini kan satu perumpamaan memang. Jadi seringkali kita kalau mau melayani Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, itu pasti ada halangan, ada rintangan, ada tantangan. Itu ibaratnya kalau rintangan atau halangan itu begitu besar, itu seumpama sebesar gunung gitu. Nah itu kita tidak boleh bimbang gitu, biarpun iman kita kecil, jangan bimbang gitu. Kalau perlu kita usir itu ya halangan yang segede Yang itu, gede atau kita gunung. mengatasi Oh iya. ya, kita mengatasinya itu dengan iman, walaupun kecil jangan bimbang. Oh gitu ya Om. Jadi walaupun imannya kecil jangan bimbang gitu ya Om. Nah terus Om ada juga yang pengertiannya seperti ini misalnya Om. Nanti tolong dikoreksi ya Om ya. Contoh sederhananya iman dalam hidup sehari-hari itu katanya sebetulnya udah dilakukan. Kamu beriman nggak lampu ini bisa nyala? Bisa beriman, ya udah ceklekin aja itu saklarnya kan nyala gitu. Itu Om. Terus misalnya percaya nggak kalau AC ini dingin atau kipas ini dingin, ya, kamu kan mengimani itu dingin katanya. Nah udah seperti itu aja, simpel. Nah itu gimana Om, masa seperti itu analoginya, gimana Om? Itu terlalu sederhana dan terlalu menggampangkan. Karena dalam Ya. prakteknya kita harus berjuang untuk betul-betul mengimani firman Tuhan atau janji-janji Tuhan itu, dan betul-betul bersandarkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi tidak seperti mekanis ya, seperti itu tadi listrik nyalakan atau apa. Tidak semudah itu. Iya Om. Kita harus betul-betul berpegang kepada iman percaya itu berdasarkan firman Tuhan, harus ada dasarnya. Nah, dasarnya itu firman Tuhan dan fokusnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah itu ya Om, imannya harus iman percaya yang betul ya Om ya. Nah kalau dari pengertian dari Ibrani itu kan Om, segala sesuatu yang kita harapkan gitu Om. Tapi kan ada firman Tuhan juga yang bilang, apa yang tidak kamu pikirkan, apa yang tidak kamu harapkan, itu yang Tuhan berikan katanya. Nah kalau itu maksudnya gimana Om? Apakah itu bawa iman kita atau enggak nih melangkahnya nih Om? Itu maksudnya apa yang disediakan oleh Tuhan Yesus Kristus itu melampaui apa yang kita bisa pikirkan atau bayangkan, tetapi jangan berpikir secara duniawi. Tetapi di dalam rencana Tuhan ya, di dalam rencana Tuhan itu Tuhan mempunyai rencana yang sangat besar, indah dan kekal. Tetapi kita jangan berpikiran seperti duniawi. Itu semua untuk kemuliaan Tuhan, dan tidak semudah itu. Gitu dalam prakteknya, karena kita masih tinggal di dalam dunia dan kita masih hidup di dalam tubuh jasmani, dan juga kita ini kan dalam proses pertumbuhan, baik di dalam iman, dalam kasih, dalam pengharapan, begitu ringkasnya. Iya Om. Nah itu ya, jadi kadang memang mungkin menerjemahkannya atau menyampaikannya, menafsirkannya terlalu gampang ya, sedangkan perjuangan kita susah ya Om ya sebetulnya. Termasuk juga misalnya memperjuangkan keluarga gitu ya Om, memperjuangkan pendidikan, memperjuangkan ekonomi mungkin gitu ya Om. Itu mungkin yang perlu perjuangannya dibarengi dengan iman gitu ya. Ya betul. Jadi itu kalau kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, itu tidak ada rencana Allah yang gagal di dalam kehidupan kita itu. Jadi harus yakin, menjalani dan taat selangkah demi selangkah. Nah ya Om, jangan mau langsung loncat ya Om, selangkah demi selangkah dulu ya. Kan mentang-mentang iman sebiji sesawi, wah pokoknya saya mau terus gitu, nggak bisa ya Om. Harus pelan-pelan juga ya, harus selangkah demi selangkah gitu ya Om. Nah Om, kalau dalam sehari-hari Om, dalam perjalanan hidup kita itu
iman yang gimana Om yang harus kita pakai atau yang kita praktekin gitu sebagai bentuk aplikatif dari iman kita itu Om? Jadi apapun yang kita hadapi, kalau di dalam rencana Tuhan itu tidak ada yang gagal. Iya. Jadi jalani saja sepenuh hati dengan yakin Iya. bahwa Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai kita dan bahwa Roh Kudus akan selalu menguatkan kita, dan juga bahwa Allah Bapa pun selalu mengawasi kita supaya kita ini betul-betul terpelihara di dalam kasih-Nya dan di dalam rencananya, dan Iya. tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Nah, iya Om, betul Om. Dan juga imannya kepada Tuhan yang tidak pernah gagal itu ya Om, setiap rencananya ya. Jadi bertanya saya, orang beriman itu sebetulnya siapa sih Om? Jadi kurang jelas perkataannya. Iya Om, jadi orang beriman itu sebetulnya siapa Om? Orang beriman itu apakah yang percaya sama Nah, Tuhan yang nggak pernah gagal itu atau siapa Om? jadi orang yang beriman yang dimaksudkan di sini itu orang yang sudah mengalami keselamatan lahir baru demi iman kepada Tuhan Yesus Kristus, Ya. dan sudah mendapatkan Roh Kudus di dalam hatinya sebagai jaminan bahwa kita ini anak-anak Allah karena percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Lalu selanjutnya kita harus mempraktekkan, mengaplikasikan iman itu dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan rencana Allah. Oh iya Om, harus tetap sesuai dengan rencana Allah ya Om, nggak boleh lepas dari rencana Allah gitu. Jadi kalau gitu imannya dalam memperjuangkan iman itu biar berbarengan sama iman, harus mengimani sesuai dengan rencana Allah gitu ya. Nah, itu pedomannya adalah firman Tuhan. Makanya orang Kristen itu wajib diusahakan supaya setiap hari baca firman Tuhan, dan kalau memang kita dianugerahkan waktu yang cukup belajar firman Tuhan gitu ya. Tetapi kalau bisa itu jadi secara merata dari kitab Kejadian sampai Wahyu, pelan-pelan. Tuhan tahulah, tapi itu perlu setahap demi setahap. Iya Om. Nah terus juga ya Om, ini pengalamannya saya sih kalau baca Alkitab juga pasti kayaknya udah dibaca tapi kayaknya belum baca ya. Terus nanti baca lagi, ketemu lagi sama itu, ini apa ya gitu. Jadi kayak kata firman Tuhan juga ya selalu baru tiap hari ya. Atau memang sayanya yang lupa gitu, atau emang gitu ya Om? Ya, kita bersyukur kalau kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus itu ada Roh Kudus. Tetapi kalau Roh Kudus memimpin kita itu sesuai dengan firman Tuhan. Jadi kalau Roh Kudus itu kita yakini memimpin kita, maka kita harus setiap hari itu memang baca firman Tuhan supaya kita bisa memahami tuh bimbingan Roh Kudus atau suara Roh Kudus gitu ya. Itu tidak akan menyimpang dari firman Tuhan yang tertulis. Oke Om, pertanyaan selanjutnya nih Om. Terus kalau gitu Om, bagaimana sikap orang yang beriman itu dalam menghadapi tantangan Om? Jadi itu kita selama hidup di dalam dunia ini harus siap mental dan siap iman ya. Karena kita kan punya musuh-musuh yang tidak kelihatan gitu ya. Kalau musuh yang kelihatan ya kita lebih mudah lah ya. Jadi kita kan diberikan akal budi, diberikan juga iman itu supaya kita berani, jangan belum apa-apa kita sudah menyerah gitu ya. Kan sampai mati kita tidak akan menyerah gitu ya, kalau kita yakin ini jalan Tuhan. Ya, jadi bukan kita berani mati apapun, tapi kalau tidak sesuai dengan kehendak Tuhan ya salah lah. Gitu. Harus tetap imannya sesuai kehendak Tuhan gitu ya Om, mengimaninya gitu. Misalnya dalam berdoa untuk menyikapi, aduh saya lagi ada penyakit yang susah disembuhkan nih gitu, atau penyakit yang berat maksudnya, itu kita beriman pengen sembuh, berdoa kan ya Om. Salah satu caranya itu berdoa sama Tuhan supaya minta disembuhkan dengan iman bahwa mujizat terjadi, pasti sembuh. Tapi harus tetap dibarengi dengan biar terjadi sesuai kehendak Tuhan ya Om.
Kalau misalnya nggak sembuh nanti Ya, iman betul. saya Jadi berarti nggak bagus nih gitu. Jadi apapun yang terjadi di dalam kehidupan gitu ada maksud Tuhan kan, Roma Iya, 8 ayat 28. iya, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Jadi kita waktu sakit tentu saja kita berusaha untuk sembuh ya. Tapi iya. yang lebih penting lagi kita juga mencari apa maksud Tuhan dengan mengizinkan kita mengalami sakit penyakit Iya, itu iya. ya. Gitu. Soal berobat, soal usaha bagaimana kita untuk sembuh, itu wajar saja namanya kita manusia diberikan akal budi. Tapi yang lebih penting lagi itu kita mengalami apapun, suka atau duka, kita mencari kehendak Tuhan dan bagaimana nama Tuhan Yesus dipermuliakan di dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita dan seterusnya. Iya Om. Tapi susah ya Om buat orang yang lagi ngalami kesulitan ya Om. Lagi kena sakit, penyakit, atau sedang tertimpa musibah atau apa, untuk kalau kita kasih tahu ya mungkin ada rencana Tuhan untuk yang sedang mengalami itu gitu, mengalami sakit nggak sembuh-sembuh misalnya, atau kena apa kesulitan lainnya, mungkin ada rencana Tuhan. Orang kadang nggak nerima ya Om. Itu kenapa ya Om ya? Apa dia menguji Tuhan gitu? Katanya iman sebiji sesawi, ini saya beriman kok nggak sembuh-sembuh misalnya gitu Om. Nah, itu kan jadi Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Allah, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita, pertama ucapkan syukur. Lalu sesudah itu kita minta bimbing Tuhan, ada maksud Tuhan apa gitu Iya, ya. iya. Tentu saja kita sebagai manusia yang diberikan akal budi ya, kalau sakit kita berusaha cari obat lah atau bagaimana untuk diterapinya dan sebagainya ya. Tapi itu ingat, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita ada rencana Tuhan yang terindah ya. Iya. Dan itu bukan berarti kita tidak boleh berusaha, boleh berusaha, tapi ingat apa rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Ya Om, saya jadi ingat ada satu orang yang namanya Nick, siapa gitu. Dia nggak ada tangan, nggak ada kaki ya Om. Terus akhirnya dia jadi motivator terkenal kan, karena dia yaitu dia beriman ada rencana Tuhan buat dia gitu, walaupun dia cacat, dia apa tidak punya tangan, tidak punya kaki gitu, tapi Tuhan memakai dia dengan luar biasa ya Om ya. Eh, dan dia membagikan itu ke orang lain yang baik yang cacat maupun orang-orang yang tidak cacat ya, yang sempurna gitu dikatakan. Tapi Nick ini bisa menjadi berkat buat semua orang. Mungkin dia mengimaninya seperti itu ya Om, bahwa ada rencana Tuhan, Roma 8 ayat 8 itu. Ya, itu satu kesaksian yang luar biasa ya. Ya. Jadi secara manusia itu seperti sudah tidak punya harapan ya. Iya. Tapi kalau kita terbuka kepada kasih Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, nanti pasti kita diberikan anugerah yang sesuai dengan kebutuhan kita. Karena tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Iya. Gitu. Ya itu Om ya. Ya itu mungkin perlu ditekankan juga ya Om, dalam beriman itu, dalam berjuang bersama dengan keyakinan kita, dengan iman kita, bahwa ada rencana Tuhan yang tidak gagal. Itu yang harus selalu ditanamkan ya sama setiap kita ya. Nah sahabat Petra yang sekarang lagi dalam kesulitan, jangan menyerah, kita berdoa, beriman, karena Tuhan akan memberikan yang terbaik sesuai dengan rencana Tuhan bagi kehidupan kita semuanya. Nah luar biasa nih Om. Kita lanjutin ya Om ke pertanyaan selanjutnya nih Om. Om, iman yang bagaimana yang Tuhan Yesus harapkan dari kita Om, yang berkenan kepada Dia itu seperti apa? Tuhan Yesus pernah berkata, walaupun imanmu hanya sebesar sebiji sesawi, gitu, tapi kalau tidak bimbang, kamu bisa memindahkan gunung. Nah ini yang dikehendaki oleh Tuhan itu, ya jangan bimbang, walaupun kita ya kadang-kadang punya imannya seperti kita merasa iman kita kecil. Tapi ada orang juga yang merasa imannya besar. Tapi itu yang paling penting itu jangan bimbang terhadap janji Tuhan, terhadap firman Tuhan. Jangan bimbang, itu yang paling penting. Jangan bimbang ya Om. Baik Om. Nah terus Om, kenapa Om orang seperti kehilangan iman kepada Tuhan, termasuk orang-orang yang percaya
pada Tuhan Yesus Kristus, seolah meninggalkan imannya lalu ke bukan Tuhan Om, ya ke setan lah gitu Om, entah cari dukun entah apa gimana itu Om. Jadi itu kenyataannya bahwa begitu banyak orang Kristen itu tidak setia untuk belajar firman Tuhan, mengingat firman Tuhan gitu. Kenyataannya itu memang begitu. Jadi banyak orang Kristen itu lebih mengandalkan akal budinya sendiri. Sebenarnya Tuhan tidak tidak melarang kita memakai akal budi, tapi akal budi itu harus diterangi oleh firman Tuhan, oleh kebenaran firman Tuhan. Jadi itu kehendak Tuhan itu. Pokoknya kita hiduplah sesuai dengan apa yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Ya ada yang sifatnya jasmani, ya kita syukuri apapun ya, dan yang bersifat jiwani ya atau mental gitu, kita juga syukuri, dan lagi ini yang bersifat rohani. Nah kalau yang bersifat rohani itu harus berpegang kepada firman Tuhan. Makanya orang Kristen itu harus setiap hari membaca firman Tuhan, belajar firman Tuhan. Itu ada ayatnya itu kan, bahwa orang-orang di daerah mana tuh, di Berea atau apa, yang setiap hari itu menyelidiki firman Tuhan, maka imannya jadi kuat gitu. Jadi itu rahasianya. Ya Om, ya. Nah ini sekarang pertanyaannya ke yang praktis lagi nih Om. Misalnya gini Om, kan ini berkaitan dengan pertanyaan yang tadi Om, iman yang bagaimana ya, yang tadi udah Om jelaskan. Nah, misalnya Om, saya beriman pingin punya rumah ya Om, pingin punya rumah tempat tinggal sendiri gitu. Penghasilan ada tapi hanya cukup untuk makan sehari-hari dan cukup untuk kontrak rumah misalnya, belum bisa untuk beli rumah. Tapi saya beriman bahwa bisa, tapi kenyataannya nggak jadi-jadi itu Om, nggak bisa. Nah itu gimana tuh Om? Ya kita menuruti aja itu apa janji Tuhan ya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya akan dikaruniakan kepadamu. Tetapi fokusnya itu kerajaan Allah, jadi bukan fokus kepada apa yang kita mau. Nah iya itu jadi cari dulu kerajaan Allah, nanti Tuhan yang ngatur. Dan waktunya itu juga waktu Tuhan. Iya Om, Tuhan tahu lah waktu yang tepat. Iya, seringkali kita gitu sih ya Om, fokusnya jadi teralihkan ya. Harusnya cari Tuhannya yang paling penting, dahulukan cari Tuhannya, baru nanti semuanya akan ditambahkan kepadamu kan gitu ya Om. Ya itu mungkin karena teralihkan gitu. Ya itu Om. Roma 8:28 itu, Roma 8:28 itu, di dalam segala hal Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Iya, lagian kalau kita beriman tapi imannya dipakai buat nabrak-nabrak, salah juga ya Om. Gitu, tabrak sana tabrak sini. Yo saya beriman tapi jadinya malah kacau balau ya, karena menyalahgunakan iman gitu nggak sih Om? Ya itu makanya apa orang Kristen ya yang sudah lahir baru terutama harus setiap hari membaca firman Tuhan, merenungkan, mencari kehendak Tuhan, dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Iya Om. Dan juga imannya harus iman kepada hal yang benar ya, yang sesuai rencana Tuhan kata Om tadi, sesuai kehendak Tuhan juga. Kalau saya beriman masang togel hari ini dapat, itu mah bukan beriman ya Om. Bagus itu kalau Pak Alfa sebutin begitu, bagus. Jadi semua di dalam kehendak Tuhan dan kebenaran Tuhan. Iya Om, kan sering kali gitu ya Om. Ya itu kan disalahgunakan, berarti kan imannya bukan yang seperti itu. Imannya misalnya tadi minta dikasih kekuatan sama Tuhan, beriman, menemukan apa yang diperintahkan Tuhan, yaitu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah itu dulu yang diimani, terus imani lagi sesuai kehendak Tuhan buat kita, karena Tuhan lebih tahu apa yang kita butuhkan dan apa yang lebih baik untuk kita ya Om. Dari Roma 8 atau 8 itu ya, Tuhan tahu apa yang terbaik buat kita ya Om. Tapi kenapa ya Om banyak orang masih suka nyerah, masih suka hilang harapan gitu Om? Padahal kan iman itu bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan Om. Jadi begini, banyak orang suka banding-banding dengan orang lain. Jadi orang lain kan itu ya rencana Tuhan kan beda-beda ya.
Jadi itu kita harus fokus antara diri kita dengan Tuhan. Jadi setiap hari kita mencari kehendak Tuhan, artinya kita harus yakin bahwa kita ini ada di dalam rencana Tuhan. Lalu melangkah setiap selangkah demi selangkah. Iya, Jadi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. iya, Nanti semuanya akan ditambahkan kepadamu. iya Om. Iya, itu karena berarti orang mempraktekannya ragu-ragu ya Om. Mempraktekkan imannya ragu-ragu. Harusnya tidak boleh ragu-ragu. Terus fokus gitu mencari iman yang kita perjuangan itu, yaitu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan juga yang sesuai dengan kehendak Tuhan gitu, yang terbaik buat kita ya Om. Ya ada lagi itu bahwa rumah kita yang abadi itu di sorga. Iya, Jadi jangan terlalu mengejar ya iya, kemewahan duniawi ya, kecuali iya, memang rencana Tuhan kita sebagai orang kaya ya, iya, nggak jadi masalah kalau memang itu rencana Tuhan. Tapi Tuhan punya rencana yang indah, yang tepat. Kita ini mau ditempatkan oleh Tuhan di mana iya. gitu, apakah di bawah, apa di tengah, apa di atas, itu biar Tuhan yang mengatur. Oh iya, Yang iya penting Om. itu ketaatan kita taat hari demi hari Iya, ya, iya Om. gitu yang penting itu. Iya Om. Jadi ingat itu juga Om. Waktu dulu ada jemaat Om tuh, kan waktu ngobrol, aduh saya berdoa sama Tuhan, saya minta rumah, terus Tuhan jawab katanya, apa jawabannya, kata saya gitu. Eh, Tuhan jawab, rumahmu di surga, katanya disediakan tempat di surga. Rumahku banyak katanya di surga. Oh iya, bagus bagus, saya bilang gitu aja udah. Ya itu beda lagi ya Om, beda konteks ya Om ya. Tapi ya kita perlu apresiasi ya Om. Dan pada kenyataannya memang orang tersebut betul-betul punya rumah sih Om, betul-betul memiliki rumah gitu. Wah itu luar biasa sih Om. Dan waktu dia punya rumah, dia bilang ini karena Boksu yang doain katanya. Terus saya bilang, Boksu berdoa tapi kan Tuhan Yesus yang jawab, saya bilang gitu. Ya itu jemaat Om itu dulu wah, luar biasa sekali itu. Oke, itu intermezzo ya Sobat Lapetra Ministry. Kita lanjutkan lagi perjalanan iman kita dalam tema kita, how to fight with your faith. Ya, bagaimana kita berjuang dengan iman kita. Selanjutnya nih Om, pertanyaan satu lagi ya Om, karena udah habis sih tadi iman yang apa tuh yang dilakukan oleh seseorang sebagai bukti ikut Tuhan ya. Selanjutnya nih Om, pertanyaannya Om, bagaimana Om kita kan menyerahkan segala kekhawatiran kita sama Tuhan, itu sebagai bentuk iman ya Om ya. Lalu ada yang bilang kalau udah serahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, ya udah kamu diem. Kalau kamu bergerak juga, berarti kamu belum berserah katanya. Nah itu iman yang gimana Om? Sepertinya kan Om bilang di video-video kita sebelumnya ya, Sobat Apetra, Om bilang ora et labora gitu. Nah terus gimana tuh Om? Nah itu soal fokusnya ya, jangan salah. Jadi fokusnya itu melakukan kehendak Tuhan, bukan fokus kepada keinginan kita punya rumah yang lumayan, atau kita punya posisi yang lumayan. Bukan itu. Fokusnya itu melakukan kehendak Tuhan. Nanti Tuhan yang ngatur, gitu. Yakin aja bahwa Tuhan itu tahu yang terbaik, gitu ya. Dan Tuhan itu maha bijaksana juga, gitu. Bukan berarti kalau ikut Tuhan Yesus harus semuanya menderita, gitu. Memang itu mengikut Tuhan Yesus jalan salib, tapi jalan salib itu artinya jalan ketaatan. Nah di dalam jalan ketaatan itu kadang-kadang kita harus menderita, tapi tidak semua orang harus mengalami penderitaan yang berlarut-larut gitu. Ya, jadi ya kita harus yakin apa tentang pimpinan Tuhan, rencana Tuhan itu apa gitu. Mau ditempatkan di bawah, oke, kalau itu rencana Tuhan. Mau ditempatkan di tengah, puji Tuhan kalau itu rencana Tuhan. Mau ditempatkan di atas, ya puji Tuhan kalau itu rencana Tuhan. Tuhan lebih tahu kita cocoknya ditempatkan di mana. Nah itu yang
perlu sahabat kita perhatikan ya, dan saya ngalami itu dan mengamini itu. Om ajarkan dulu saya nggak gitu ya Om. Oh saya maunya naik mana, tapi Om terus ajarkan, nasihati, dan saya mencoba hal seperti itu. Walaupun betul kata Om ya, kadang menyakitkan gitu ketika Tuhan nempatin kita di sesuatu tempat yang nggak kita suka, tapi ya udah kita terima aja karena Tuhan punya rencana yang lebih besar dari itu semuanya gitu ya Om. Ya, saya ingat jadi dulu Ya. saya tuh waktu kuliah teologi tuh, Ya. saya pikir saya ini pinter ya secara manusia tuh seperti merasa hebat gitu ya. Ya. Jadi saya membayangkannya yang muluk-muluk lah untuk pelayanan gitu ya. Iya. Tetapi Tuhan lebih tahu. Tiba-tiba saya yang merasa diri pinter ya dibandingkan dengan teman-teman di tempatnya di desa. Oh, Gitu. iya. Dan saya yakin itu juga pimpinan Tuhan. Nah, gitu. Dan saya harus bertahan berapa lama pun ya pelayanan di desa itu. Tapi itu rencana Tuhan itu memang sangat indah ya, dan dia lebih tahu itu atas rencananya. Jadi kita ini sebagai hamba yang sudah ditebus ya, itu harus belajar taat lah selangkah demi selangkah kemanapun ya. Kita dipimpin oleh Tuhan gitu ya, suka atau duka. Dan yang paling penting itu pertumbuhan rohani kita. Itu yang paling penting, pertumbuhan rohani kita, kedewasaan rohani kita gitu, dalam iman, dalam kasih, dalam pengharapan. Itu yang paling penting. Kalau soal yang ukuran duniawi itu jangan terlalu dipikirkan. Bukan berarti tidak boleh. Ya, jadi bagaimana Tuhan menempatkan kita lah. Kita terima aja. Kalau Tuhan menempatkan kita di bawah, terima, puji Tuhan. Kalau Tuhan menempatkan kita di tengah, terima, puji Tuhan. Kalau kita ditempatkan di atas, ya terima, puji Tuhan. Cuma hati-hati, kalau di atas kan kalau jatuhnya tuh sakit. Iya. Iya Om. Iya sakit banget ya Om. Sakitnya tuh di sini gitu. Iya Om. Ini luar biasa ya sahabat Alpetra ya. Mungkin sahabat Alpetra Ministry juga ngalami hal-hal yang berkaitan dengan iman ya. Silahkan nanti tulis di kolom komentar untuk diceritakan ya. Bisa berbagi untuk sahabat Alpetra lainnya. Om, untuk yang terakhir ya Om ya, pertanyaannya nih Om. Lalu Om, kalau kita sudah mengimani seperti yang tadi Om jelaskan panjang lebar, dan kita juga dituntut untuk bersyukur ya Om ya. Nah, apakah rasa syukur kita itu bagian dari iman kita Om? Ya, itu penting, itu juga perintah Tuhan. Hendaklah kamu selalu bersyukur ya. Tetapi bersyukurnya itu bukan karena kita mengalami hal-hal yang sesuai dengan keinginan kita saja. Kita bersyukur atas segala sesuatu, tetapi kita tuh tidak menyimpang dari pimpinan Tuhan itu. Jadi bersyukur apapun yang kita alami, suka atau duka. Yang penting itu kita betul-betul di jalan Tuhan itu. Dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal kalau kitanya mau taat. Ya, itu sudah seperti nasihat-nasihat hamba Tuhan pada umumnya lah ya. Jadi hendaklah kita taat dengan iman, dalam kasih, dalam pengharapan, dan selangkah demi selangkah. Gitu, tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Wah, sahabat Alpetra, makanya serahkanlah segala kekhawatiranmu hanya kepada Tuhan dan percaya, beriman kepada Allah yang hidup, Allah kita yang Maha Kuasa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seperti Om tadi tegaskan, Dia akan memberikan kita sesuai dengan rencananya dan tidak akan membiarkan kita tergeletak. Setiap doa kita akan dijawab oleh Tuhan. Doa yang tentunya jawabannya juga sesuai dengan kebutuhan yang terbaik buat kita. Roma 8 ayat 8. Baik Om, terima kasih untuk kesempatan kali ini. Walaupun pendek ya, kata sahabat Alpetra kok pendek banget, tapi isinya semua betul-betul luar biasa sekali. Terima kasih Om atas nasihatnya, pencerahannya. Tetap cinta Tuhan, cinta keluarga, jaga kesehatan. Shalom Maranatha.